Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Berikut penjelasannya. Sayuran, pasti kalian sudah tidak asing mendengarnya. Ketika kalian jalan-jalan ke pasar, kalian pasti melihat sayuran-sayuran seperti ini, iya kan? Terus, apa sih sayuran itu? Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi sayuran.
Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak, membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Tips memilih umbi batang yang baik yaitu sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan yang terakhir bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh sayuran umbi batang yaitu singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Lalu ada sayuran umbi lapis atau bulb vegetables. Sayuran umbi lapis, sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup, dan menembak di atas tanah. Misalnya contohnya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang atau bawang perai, dan adas. Yang terakhir, sayuran jamur atau mushroom. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik, ciri-cirinya masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak terkena hama atau busuk. Contoh sayuran jamur yaitu jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Nah, yang kedua klasifikasinya yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung. Nah, yang pertama itu sayuran berwarna hijau, terbentuk oleh klorofil, dan jika sayuran ini hijaunya tua, maka kandungan klorofilnya itu asam. Kalau hijaunya terang, itu kandungan klorofilnya itu basa. Nah, sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas dan berbagai vitamin yaitu A, C, dan K. Contoh sayuran berwarna hijau yaitu daun singkong, bayam, kangkung, dan sayur katuk. Yang kedua, sayuran berwarna ungu. Sayuran ini mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Untuk contoh dari sayuran berwarna ungu yaitu terong, bawang, dan bayam ungu. Berikutnya, sayuran berwarna merah atau biru. Sayuran ini terdapat zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Karena mengandung antosianin, maka ketika pH dalam keadaan netral akan berwarna ungu, jika pH-nya asam berwarna merah, dan jika pH-nya basa berwarna biru. Contoh sayurannya yaitu tomat, cabai, paprika, bit, dan kubis merah. Yang terakhir yaitu sayuran berwarna kuning atau oranye. Sayuran ini mengandung beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dalam pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat menghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel dalam tubuh, dan memberikan sistem kekebalan tubuh. Contoh sayuran yang berwarna kuning atau oranye yaitu ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi kali ini tentang klasifikasi sayuran. Semoga dapat bermanfaat dan juga mudah dimengerti oleh kalian ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.